Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi jududus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hadirin wa hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan tahmid dan syukur serta berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Dengan syukur niscaya Allah akan tambah nikmat, dengan sholawat niscaya akan mendapatkan syafaat. Dengan syukur insya Allah Allah akan berikan kemuliaan. Dengan salawat insya Allah kita akan berikan bersama sosok yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dengan syukur maka kita akan selamat dari azab api neraka, dan dengan salawat insya Allah kita akan menjadi orang yang diselamatkan atau juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Rasulullah SAW, jaminan keselamatan. Begitulah yang semestinya senantiasa kita lakukan. Melakukan dua hal ini dengan mengucapkan, dengan berkeyakinan bahwa syukur dan sholawat bagian yang tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya senantiasa kita lantunkan, kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada suasana untuk bisa mentadabburi ayat Al-Qur'an. Insya Allah ini merupakan suasana yang dinaungi rahmah, dinaungi keberkahan. Meskipun kita tidak dalam satu tempat, tapi kita dalam satu waktu, satu acara kegiatan, yaitu mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah." Barang siapa yang berkumpul
baik berkumpul di satu tempat atau mengikuti kajian acara, meski mereka tidak berada dalam suatu tempat karena kondisi, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, maka malaikat akan menaungi mereka. Rahmah Allah akan diturunkan dan Allah membanggakan mereka-mereka di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, para malaikat. Semoga kita termasuk yang sedang dinaungi malaikat, mereka menyaksikan akan yang kita lakukan. Dan juga Allah memberikan rahmah yang artinya nikmat yang tiada tara Allah berikan, terutama ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan juga insya Allah akan Allah berikan kasih sayangnya, yang kasih sayang itu mengalahkan amarahnya. Warahmati taghribu godobi, rahmatku mengalahkan amarahku. Warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku begitu luas mengalahkan segala sesuatu. Dan ketahuilah bahwa kita semua akan diberikan oleh Allah tempat yang mulia berkat rahmatnya, bukan sekedar amal-amal yang kita lakukan. Karenanya Rasulullah SAW juga mengatakan, saddidu wa qaribu wa'lamu anna a'malakum lan yudkhilakum al-jannah. Wa fi riwayatin saddidu wa qaribu wa'lamu anna a'malakum lan yunjiyakum anin nar. Senantiasalah kalian luruskan niat dan senantiasalah dekatkan diri kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa amal-amal kalian tidak mampu memasukkan kalian ke dalam surga. Atau dalam riwayat lain, senantiasalah kalian luruskan niat dan senantiasa dekatkan diri kepada Allah, bahwa ketahuilah amal-amal kalian tidak mampu menyelamatkan kalian dari neraka. Para sahabat mendengar kalimat ini, mereka berkata, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasul, bahwa amal-amal manusia tidak mampu masuk ke dalam surga, atau amal-amal manusia tidak akan mampu menyelamatkan dari neraka. Qala wala ana, Nabi menjawab juga demikian saya, illa an yataghammadanallahu rahmatahu, au fi ma'amil hadis, termasuk saya kata Nabi, kecuali kalau Allah berikan aku rahmatnya. Ketika Allah memberikan rahmatnya, itulah yang akan menyebabkan diriku dan siapapun mendapatkan surga dan juga terselamatkan dari neraka. Wa in minkum illa wariduha ana dzalika ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah kalian sesungguhnya nanti kelak masuk ke dalam neraka seluruhnya, dan yang demikian itu sudah menjadi ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, namun kemudian akan kami selamatkan dari api neraka orang-orang yang bertakwa. Wa nazaruz zalimina fiha jisiyya, sementara orang-orang zalim kami biarkan masuk ke dalam neraka. Ya mas kalian dimuliakan Allah, itulah ya sekilas ya bagaimana kita hendaknya mengakui bahwa diri kita ini sangat membutuhkan Allah, karena kita bersyukur kepada Allah yang kelak dengan syukur kita akan mendapatkan rahmatnya, dan juga kita mengakui bahwa dengan kita bisa mengikuti kajian-kajian atau juga ya kesempatan-kesempatan dalam mentadaburi ayat Al-Quran atau mempelajari, memahami ayat Al-Quran, niscaya akan kita dapatkan rahmat. Yang rahmat itulah niscaya kita akan bisa mendapatkan tempat yang mulia
kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari ini kita akan memasuki tadabbur surat Al-Baqarah ayat 141 terkait dengan konklusi atau kesimpulan dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikianlah umat terdahulu, bagi apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini diulang ya pada ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat ini pertama di bagian yang sebelumnya itu juga, yaitu di ayat 134, dan di sini ayat 141. Kalau kita lihat ya, kita buka kembali ya, dan ini berada kalau di Al-Quran posisinya sama di bawah, di bagian terakhir setiap halaman ya, halaman 20 itu di bagian bawahnya Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nanti kalau dibalik halaman 21-nya berada paling bawah juga kalimat ini disebutkan kembali, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tidak ada yang berubah sedikit pun, sama, persis sama. Nah, kalau kita lihat ya, nampaknya Allah ingin menyampaikan tentang apa yang sudah diceritakan sebelumnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak cucunya yang mereka berpegang teguh dengan ajaran bapaknya, dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ini di bagian pertama di halaman 21-nya ya, di mana ya awalnya Allah mengatakan dalam ya ayat tersebut atau ayat-ayat sebelumnya tentang Nabi Ibrahim yang menjalankan ya dan melaksanakan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Berbagai ujian, berbagai perintah, berbagai hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim mampu dijalankan dengan baik. Sehingga akhirnya melahirkan dari beliau dua anak, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Ya. Yang kedua ini nanti akhirnya melahirkan pula anak-anak yang soleh dan solehah, ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut ya kepada orang tuanya dan juga akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya nampak di sini bahwa mereka tidak bergeser dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai orang tua mereka. Sehingga ditutup dengan kalimat tilka ummatun qad khalat. Demikianlah atau itu adalah umat yang telah lalu. Mereka yang baik-baik, mereka yang soleh ya. Laha ma kasabat, baginya apa yang diusahakan, dan walakum ma kasabtum, bagimu apa yang kamu usahakan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, dibaliknya di halaman selanjutnya, halaman 21, di sini diawali dengan klaim ya, atau juga anggapan orang Yahudi, orang Nasrani bahwa mereka pengikut Nabi Ibrahim, namun ada penyimpangan-penyimpangan.
banyak penyimpangan bahkan. Mereka menganggap sebagai penerus ajaran Nabi Ibrahim, tapi melakukan kegiatan aktivitas ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim itu sendiri. Sehingga ya seakan-akan ayat yang kedua ini atau yang dibaliknya, yang diulang kedua kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin membantah kepada ya mereka orang Yahudi yang mereka mengatakan waqalu kunu hudan aw nasara, ya, mereka menyampaikan, ya, mereka mengajak, ya, agar menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani sehingga mendapatkan hidayah. Nah, akhirnya di ujung ayat atau di akhir dari cerita ini Allah katakan tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat, baginya apa yang mereka kerjakan, walakum makasabtum, bagi kalian apa yang kalian kerjakan, walatus aluna amma kanu ya'malun. Dan Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan. Jadi ini salah satu ya dari apa yang bisa kita dapatkan atau kita pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang. Bahkan tidak ada yang berkurang, tidak ada yang berubah dari pengulangan ini. Memang banyak ya ayat-ayat yang diulang-ulang. Banyak sekali. Terkait dengan ya takkid, ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa yang Allah perintahkan, ya. Dan juga kalau di sini adalah juga Allah ingin menyampaikan bahwa setiap apa yang Allah ulang maka ada hikmah yang bisa dipetik, ada pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah ini merupakan penegasan terkait dengan kisah Nabi Ibrahim yang mereka sudah berlalu melaksanakan ibadah, menjalankan syariat, ya, menyampaikan risalah dengan baik, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang pasti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, setiap orang pun tidak akan diminta jawaban kecuali sesuai dengan perbuatannya. Nah, jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memahami lebih detail lagi dari ayat ini, paling tidak ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kalimat tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Bahwa hidup ini tentunya adalah perjalanan kehidupan, waktu-waktu yang terus berjalan. Setiap orang atau setiap jiwa pasti merasakan perjalanan hidup ini. Dan tentunya setiap masa terus ya Allah Subhanahu wa taala ya jalankan, pasti ada masa lalu, pasti ada masa sekarang, pasti ada masa yang akan datang. Kalau Imam Ghazali mengatakan hidup manusia itu ada 3. Seperti tadi ya, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Namun yang hanya bisa dimiliki oleh setiap manusia cuma 1, yaitu masa sekarang. Kalau masa lalu sudah berlalu, tidak akan bisa kembali. Beruntung kalau masa lalu adalah kebaikan, sehingga itu menjadi bekal dia dalam mengarungi kehidupan yang akan datang, atau juga ketika nanti Allah mengambil jiwanya lalu meminta pertanggungjawaban. Namun kalau misalkan yang masa lalu adalah keburukan, saat ini masih diberikan kesempatan, maka jadikanlah saat ini untuk bisa mohon ampun kepada Allah, bertaubat. Tapi hakikatnya memang masa lalu sudah tidak lagi bisa dikembalikan. Tinggal berharap ya. Kalau dalam istilah anak sekarang H2C ya. Harap cemas. Kalau bahasa Arabnya ar-roja wal khauf, berharap dan juga merasa cemas. Berharap artinya kita senantiasa mohon kepada Allah, mengharapkan anugerah rahmat Allah ya, terkait dengan amal soleh agar Allah terima. Amal yang belum
atau tidak sesuai dengan keinginan Allah atau syariat Allah, kita mohon ampunan kepada Allah. Kalau mungkin ada kemaksiatan, ada kesalahan, kelalaian, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan masa lalu. Sementara masa yang akan datang belum tentu bisa kita raih. Gak mungkin kita bisa mengatakan saya pasti masih bisa hidup besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang. Gak mungkin. Walaupun kita berharap mohon kepada Allah agar diberikan kesempatan itu, tapi kita nggak akan tahu masa yang akan datang. Hanya tentunya kita boleh merencanakan sesuatu, ya, apa yang akan kita lakukan pada waktu yang akan datang tersebut. Tapi hakikatnya memang tidak bisa kita miliki, belum tentu bisa kita miliki. Sudah banyak saudara-saudara kita yang akhirnya mereka tidak memiliki masa yang akan datang. Baik keluarga ya, dari istri atau suami, ya, anak, ya, dan lain-lain. Yang kesemuanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasakan masa yang akan datang. Nah, tentunya kata beliau bahwa hidup yang harus kita jalani, kita gunakan sebaik-baiknya adalah hari ini, sekarang ini. Inilah milik kita. Inilah yang harus kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saddidu wa qaribu. Luruskan niat dan usahakan atau senantiasa ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka ummatun qad khalat. Allah sudah sampaikan, itulah umat yang telah berlalu. Begitu banyak umat yang telah berlalu. Tentunya umat ini ada yang jalannya lurus, ada yang jalannya bengkok, ada yang mendapatkan hidayah atau ya, mendapatkan petunjuk, ada yang ya, sesat dan jauh dari hidayah. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada mereka, kepada kita ya, tentang mereka yang berbahagia, minas su'ada ya, wassolihin ya, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang soleh. Ada juga mereka-mereka yang ya, auzubillah ya, mendapatkan laknat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita bahwa masa lalu bisa kita ambil ibrohnya, pelajarannya, jangan sampai terulang dalam kehidupan kita. Dan bisa kita ambil pelajaran juga bahwa yang namanya kehidupan memang selalu akan ada al-haqqu wal batil, kebaikan, kebenaran, dan kebatilan. Di mana dua hal ini selalu berjalan, saling mengungguli. Kadang kebenaran unggul daripada kebatilan. Kadang kebatilan pun unggul daripada atau di atas kebenaran. Nah, ini tentunya akan nampak di mana setiap orang pasti akan melihat dirinya, bagaimana kita berada di posisi mana kita. Apakah kita pada pejuang kebenaran, penegak keadilan, pengusung ya, al-haq, atau mungkin kita adalah pejuang kebatilan, na'udzubillah, pengusung kebatilan. Jangan sampai. Tapi tentunya kita harus sadar diri bahwa kita memang harus berusaha untuk membaca bagaimana sirah, bagaimana sejarah umat yang lalu kita lihat apa akibat yang dia terima ketika mereka berjalan sesuai dengan syariat Allah, berusaha untuk menegakkan kebenaran dan mengusung kebenaran tersebut. Nah, tentunya kalau kita perhatikan, kalau mengikuti ayat-ayat yang dekat dengan ayat ini, tilka ummatun qad khalat, adalah kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi ya, di mana beliau begitu semangat atau begitu antusias dalam menjalankan syariat Allah.
Tidak ada yang beliau pilih atau pilah mana yang enak, mana yang berat, mana yang ringan, ya, mana yang sulit, ya. Tidak. Beliau adalah sosok yang, ya, ketika ada perintah langsung jalankan, langsung tunaikan. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Begitulah di awal cerita kisah Nabi Ibrahim di saat, ya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai perintah, maka beliau dengan penuh kesegeraan melaksanakannya, bahkan penuh kesempurnaan, dan juga secara keseluruhan beliau lakukan. Sungguh ini merupakan tipe beliau. Yang akhirnya juga beliau adalah seorang bapak kepala rumah tangga. Yang saat itu beliau yang mendapatkan anugerah anak bernama Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang kelak dari Nabi Ishak sendiri melahirkan, ya, anak, ya, yaitu Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub juga ada Nabi Yusuf, ya, dan juga keturunan yang lain, yang kesemuanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, ya, dengan berkata bahwa kalian, sesungguhnya Allah telah memberi kalian agama Islam, ya, agama yang hanif. Innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini, ya, mengakar di dalam diri mereka, ya, sehingga mereka akhirnya menjalankan itu dengan baik sampai akhirnya subhanallah, ya, Allah anugerahkan terutama dari keluarga Yakub, ya, ini biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau menjadi, ya, nabi dan juga anaknya menjadi nabi. Setelah itu juga cucu-cucunya hingga ada yang menjadi nabi. Kalau Nabi Ismail memang Allah sedang persiapkan, ya, walaupun dari beliau tidak mengumumkan nabi, tapi kelak, ya, di waktu yang akan datang muncul dari, ya, tulang sulbi atau juga dari keturunan Nabi Ismail sebagai penutup para nabi, pamungkas dari para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya keduanya satu sama lain saling terikat, ya, antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang diutus dari, ya, asal usul Nabi Ishak alaihissalam. Ya, intinya sama, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu. Ini adalah sosok-sosok yang soleh, ya, sosok-sosok yang beriman, ya, sosok-sosok yang menjadi teladan bagi kita semua. Nah, ini tentunya adalah Allah perlihatkan tentang nilai-nilai kebaikan yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Lalu beranjak pada kedua, tilka ummatun qad khalat, ada juga yang sayang, gitu kan? Di antara dari umat yang Allah berikan nabi ada yang menyimpang, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang Yahudi ini mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang juga ke atasnya Nabi Ibrahim. Yang dari Nasrani juga mengklaim pengikut Nabi Isa, yang ke atasnya juga bertemu kepada Nabi Ishak dan Nabi, ya, Ibrahim. Tapi sayangnya begitu banyak penyimpangan yang mereka lakukan, ya, merubah kitab Allah, ya, dan juga mengganti kitab Allah, menjual kitab Allah, ya, dan juga banyak hal yang mereka langgar tentang syariat Allah, ya, sehingga, ya, ketika diutus pada mereka nabi-nabi, justru mereka malah melawan, ya, malah menentang ajaran nabi-nabi yang diutus. Ada Nabi Musa, ya, maka Bani Israel, ya, menentang ajaran Nabi Musa, ya. Ada Nabi Yunus, ada Nabi Yakub, ya, bukan Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman, ya. Ada yang terakhir Nabi Isa alaihissalam.
Nah, ini tentunya bahwa Allah ingin contohkan bahwa penyimpangan terjadi dari apa yang dilakukan tidak berurusan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Kalau mereka mengklaim, ya, kalau mereka menganggap sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim, seharusnya mereka ikut dengan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Malah tidak mengikuti, justru malah menyimpang. Nah, dalam di dalam tafsir yang lain atau dalam pemahaman para ulama, dari ayat ini tentunya menjadi petunjuk, ya, tentang seseorang memutus ketergantungan kepada manusia, di mana kalau sudah menyimpang dari ajaran yang pertama, berarti dia tidak lagi memiliki hubungan. Jadi kalau mereka mengklaim mengatakan sebagai, ya, penerus Nabi Ibrahim, mana buktinya? Ya? Kok kalian malah mendirikan agama baru, yaitu Yahudi? Kok kalian malah mendirikan agama baru, yaitu Nasrani? Padahal, ya, kedua agama ini tidak pernah diajarkan sedikit pun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim orang yang hanif, orang yang murni, mengajarkan, menegakkan ajaran Islam, dan dia pun seorang muslim. Bahkan nasihatnya juga fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali karena Islam. Makanya diarahkan begitu kan, tilka ummatun qad khalat, bahwa kalian berbangga dengan ajaran atau juga dengan mengikuti, ya, sebagai keluarga dari para nabi, tapi kenapa kok malah menyimpang? Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang berlalu. Nah, tentunya ini bahwa, ya, ketergantungan kepada, ya, salah satu dari keluarga atau dari nenek moyang yang dianggap itu adalah kebanggaan, itu akan terputus kalau tidak didasari atau tidak mengikuti iman yang dimiliki oleh orang tua yang telah mengajarkan akan keimanan tersebut. Jadi di mana kata sebagian ulama, ya, tidak boleh silau dengan garis keturunan yang tersambung dengan mereka, serta ukuran itu ialah iman, ya. Jadi ukuran itu iman, bukan orang tua. Meskipun orang tua, ya, beriman, kalau anaknya tidak beriman, ya nggak ada ininya, ya, nggak ada manfaatnya. Yang penting iman kepada Allah dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh, ya, orang tua tersebut. Kalau nabi ya nabi, para rasul ya para rasul, ya. Kalau, ya, orang tua yang mengikuti ajaran nabi, ya itulah orang tua yang mengikuti ajaran nabi dan juga ajaran para rasul. Bukan malah berbangga dengan orang tua saya kiai, orang tua saya ustadz yang terkenal, ya. Tapi hidupnya, ya, mabuk-mabukan, hidupnya ugal-ugalan, ya, hidupnya banyak, ya, melakukan maksiat. Percuma, ya, dengan berbangga kepada orang tua, ya, katanya sebagai orang yang lahir dari seorang ulama, ya, tapi hidupnya malah jauh dari kehidupan seorang ulama. Ya, mereka kan makanya begitu kan. Nah, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Nah, tentunya kalau dalam sirah, ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau juga ingin memperlihatkan, ya, bahwa saya ini seperti orang yang membangun rumah. Orang yang membangun rumah, lalu setelah hampir selesai ada, ya, satu sisi yang belum diletakkan sesuatu ini, yang ini menjadi nampak tidak lengkap, gitu. Dan ini tentunya kalau diletakkan sesuatu itu pelengkap, maka sempurnalah rumah itu, menjadi indah, menjadi bagus, menjadi mewah dan sebagainya. Maka kata Nabi, itulah saya, ya, itulah saya yang ketika Allah utus para nabi, ya, para rasul,
Sebelum aku diutus belum sempurna semuanya, belum lengkap semuanya. Nah, ketika aku diutus, maka semuanya telah sempurna, semuanya telah lengkap. Sehingga di ujung dari pengabdian Rasulullah SAW, Allah juga mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku, ya, dan aku juga sempurnakan nikmatku untukmu, ya, dan aku jadikan Islam sebagai, aku ridho Islam sebagai agama. Lengkap semua, berarti melengkapi apa yang sudah disampaikan dan juga sekaligus, ya, membantah klaim-klaim orang-orang yang mengatakan bahwa ya mereka adalah, ya, penerus dari ajaran Nabi Ibrahim, sementara mereka malah menganut ajaran agama yang tidak dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, juga tentunya membantah, ya, kalau beberapa hari ini kan kita, ya, diributkan atau dibuat bingung oleh statement yang notabene katanya ulama atau kiai, kan? Agama itu belum sempurna. Nah, ini sudah jelas agama itu sempurna. Allah yang mengatakan, bukan Nabi Muhammad yang mengatakan. Allah yang mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Dan juga klaim kalau agama itu bisa semuanya masuk surga, ya kan? Tidak. Yang hanya Islam yang diridhoi, yang dia akan menyebabkan orang masuk surga dengan Islam itu, bukan agama lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, tilka ummatun qad khalat, intinya adalah bahwa umat telah berlalu, ya, bahwa masa telah berlalu. Tentunya masa yang berlalu ini bisa kita jadikan pelajaran, baik masa lalu diri kita masing-masing atau masa lalu umat yang terdahulu, yang kita bisa ambil ibrahnya, pelajarannya, bahwa hidup kita sudah kita lewati dan tidak akan kembali, kecuali kalau yang baik kita mohon kepada Allah agar Allah terima kebaikan itu, kalau buruk semoga Allah ampuni, kita mohon kepada Allah agar Allah maha pengampun, mau memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ke depan, ya, tentunya kita jadikan, ya, pelajaran untuk kita, ke depan kita ambil untuk bisa kita manfaatkan, ya, agar dari masa lalu kita ambil pelajarannya. Nah, yang kedua adalah laha ma kasabat wa alaikum ma kasabatum, bahwa baginya amal yang telah dilakukan dan bagi kalian amal yang telah dilakukan. Dari sini adalah bahwa manusia akan diberikan pahala atau diberikan ganjaran dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Manusia siapapun, ya, diperintah untuk berbuat, bekerja, beraktivitas. Nah, dari itulah nanti Allah akan menilai siapa yang ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya, siapa yang memiliki prestasi yang baik. Dan setiap orang tidak akan ditimpakan, ya, amal dari orang lain, kecuali kalau ada memang sambungannya. Tapi intinya memang la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada yang saling tidak ada menanggung seseorang dosa orang lain. Tapi kalau dia sampai memberikan contoh, apakah itu kebaikan atau keburukan, maka dia akan mendapatkan atau memiliki hubungan dari apa yang dikerjakan oleh orang yang dicontohkan itu. Kalau kebaikan, maka dia akan mendapatkan, ya, kebaikan atau pahala kebaikan dari orang yang telah dicontohkan. Nah, sebaliknya demikian, kalau keburukan, na'udzubillah, ya, nanti dia akan mendapatkan dosa yang terus mengalir atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah diberikan contoh, yang dicontohkan itu. Liyahmilu auzarahum wa auzarul ladzina yudillunahum. Kelak nanti ada orang yang pertama, ya, membuat keburukan, dia akan menanggung, dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan,
dan balasan dari orang yang melakukannya, dari orang yang dicontohkan atau orang yang diajaknya itu. Makanya kalau pertama kali yang mencetuskan agama Yahudi siapa, dia sampai sekarang mendapatkan dosanya, mendapatkan ganjarannya. Dari berapa orang yang sekarang menganut agama Yahudi, dia akan mendapatkan. Begitu juga yang mencetuskan agama Nasrani, begitu juga dia akan mendapatkan ya ganjaran, atau bukan ganjaran ya, balasan dari orang yang telah ya mencontoh itu. Sekarang ya, kalau ada mengatakan ya agama terbesar sekarang adalah Yahudi Nasrani ya. Itu akan dapatkan itu. Berapa miliar orang coba. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW ya, dan juga para sahabat yang hanya menyebarkan ajaran Islam ya dengan baik, lalu ada yang mencontoh, kita pun hanya mengikuti, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, ganjaran yang Allah limpahkan kepada mereka tidak terputus sebanyak siapa atau berapa orang yang mengikutinya. Masya Allah ya. Tentunya kita berharap juga sama seperti mereka ya, walaupun tidak akan bisa tertandingi ya. Tapi paling tidak kita juga bisa berperan untuk menyebarkan ajaran Islam, lalu akhirnya ya siapapun yang kita sampaikan ya kita ajak mau mengikuti dan melaksanakan. Satu ayat saja sangat penting sekali. Balighu anni walau ayat. Sampaikan ke aku walaupun cuma satu ayat. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Ya, baginya perbuatan yang telah dilakukan, bagi kalian perbuatan yang telah dilakukan. Nah, tentunya bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, pahala yang baik, ya maka tidak banyak Allah syaratkan atau Allah inginkan, cuma dua agar kita mendapatkan apa yang kita usahakan itu berupa balasan ganjaran. Yang pertama, lakukanlah kebaikan dengan ikhlas, dengan penuh ketulusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup setiap hari ya, dari pagi bangun tidur tadi sampai hari ini dan kelak nanti akan tidur kembali. Ini bisa kita isi dengan kebaikan. Ini bisa kita jadikan untuk memperoleh ganjaran pahala. Bagaimana caranya? Niatkan karena Allah saat kita berbuat. Niatkan hanya untuk Allah kita dalam menjalankan aktivitas. Baik aktivitas ritual atau aktivitas non-ritual. Yang ritual yang terbatas ya, yang sudah Allah tentukan waktunya, jumlahnya, sholat 5 waktu dari subuh sampai nanti isya. Waktunya sudah tidak boleh kita geser, tidak boleh kita tambah. Itu yang harus kita jalankan. Cuma 5 waktu 5 kali, 7 rakaat udah cukup. Ini ritual yang memang wajib kita tunaikan. Ya. Tapi ada juga yang kegiatan bukan ritual, atau juga mungkin ritual tapi yang tidak terbatas. Ya, ritualitas yang tidak terbatas, ya, kapan bisa kita lakukan, ya berapapun kita bisa lakukan. Ya, kayak sholat, ya biasa saja. Dia merupakan ritual tapi tidak terbatas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan untuk melaksanakan sholat ya selain 5 waktu ya. Yang tadi habis subuh mungkin ada yang zikir, terus sholat syuruk. Nanti setelah ini sholat duha ya. Nanti setelah itu setelah sholat atau sebelum sholat zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu nanti ba'da zuhur ya. Nanti asar sebelum asar, nanti maghrib ba'da maghrib, nanti isya sebelum isya atau ba'da isya, terus malam nanti sholat qiyamul lail. Nah ini adalah tambahan-tambahan yang akan kita dapatkan, yang kita isi ini, yang akhirnya ya peluang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah sangat besar. Nah selain itu mungkin orang mengatakan bagaimana dengan amalan yang bukan ritual, yang memang tidak terbatas, juga bisa. Kenapa tidak? Dengan ya misalkan kan nggak selalu sholat zuhur ya, nggak selalu sholat asar atau juga sholat sunnah atau sholat selain itu kan, dan selalu itu ya. Tapi ketika kita lakukan aktivitas sehari-hari selama itu baik karena Allah, itu akan melakukan juga ya.
yang mengurus anak, ya, yang menyiapkan makanan untuk keluarga, ya, yang belanja ke pasar, lalu akhirnya menyiapkan makanan, ya, yang mengurus cucu, atau yang mengurus siapapun, ya. Ketika itu memang kebaikan, lalu kita niat karena Allah, maka akan mendapatkan ganjaran pahala, bahkan keberkahan. Kullu dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar, kan? Nanti kita pahami dengan mafhum muwafaqahnya bahwa setiap amal yang tidak diawali dengan bismillah memang terputus dari keberkahan. Tapi yang membaca bismillah atau yang niatkan karena Allah, insya Allah akan barokah, ya, akan memperoleh keberkahan. Nggak terbatas, ya. Kita punya waktu 24 jam. Kalau kita mungkin kurangi, ya, tidur, ya ada 8 jam, ada 6 jam, ada 5 jam atau 4 jam, oke lah. Yang paling banter ya 6 jam. Berarti tinggal 18 jam. 18 jam kemana nih? Oke lah untuk sholat 5 waktu. Paling berapa? 1 jam. Tinggal 17 jam. Nah 17 jam kemana nih? Oke lah kita isi dengan sholat-sholat yang sunat-sunat tadi. Kalau kita kumpul juga mungkin 2 jam lah, ya. 2 jam atau 3 jam. Berarti masih ada 14 jam lagi sisanya. Kemana nih 14 jam? Ya itu. Dan kita isi dengan aktivitas yang lain. Ya mungkin kan bisa saja, ya, berinteraksi, silaturahim, bergaul, ya, berkomunikasi, ya, dan semuanya bisa. Tidak akan jangan kita lewatkan begitu saja, kecuali, ya, terisi di dalamnya kebaikan dan juga berharap pahala. Intinya adalah bagaimana niat karena Allah. Ya. Yang kedua tentunya adalah tidak menyimpang, ya, atau sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melaksanakan aktivitas niat karena Allah dan tidak ada penyimpangan, ya, mengikuti sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul, niscaya amal-amal kita akan menjadi amal yang berpahala, amal yang insya Allah penuh keberkahan. Laha maka sahabat walaku maka sahabatum, ya, baginya amal yang telah dilakukan dan bagi kalian amal yang telah dilakukan. Laha itu artinya tentunya berkonotasi kepada kebaikan, ya. Kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan pahala siapapun dia, ya. Nah, digunakan dengan bahasa kasabetum, ya. Laha makasabat walakum makasabetum. Kasaba itu artinya, ya, usaha yang gigih, ya. Usaha yang dilakukan secara antusias dengan penuh semangat, ya, vitalitas, ya. Kasbun, ya, bukan kasbon, ya. Kasbun, al-kasbu artinya usaha. Ya. Nah, tentunya dengan usaha yang dilakukan dengan gigih, dengan semangat, itulah yang akan Allah berikan, ya, pahala dan balasan yang setimpal, bahkan berlipat ganda. Nah, dengan ini juga seperti yang tadi yang di awal, ya, qad min qablikum, ya, qad tidak dapat tilka ummatun qad kan, itulah umat yang telah berlalu, ya. Di sini juga Allah mengabarkan bahwa setiap orang tidak menanggung, ya, balasan atau amal dari orang lain, kecuali tanda kutipnya adalah kalau dia sampai mencontohkan, ya, sampai dia mengajak. Nah, dalam kitab tafsir Aisarut Tafsir, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, seorang pengajar tafsir di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, ya, bahwa Allah mengabarkan bahwa berbangga dengan generasi terdahulu dan keturunan tidak bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, hendaknya mereka menyelamatkan dirinya sendiri dari kebodohan dengan iman, Islam, dan ihsan. Dan generasi yang terdahulu sudah lewat masanya dan akan mendapat balasan apa yang mereka lakukan. Dan kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan.
Jadi ya udahlah selesai ya, bahwa dulu kita melihat masa-masa dari para nabi ya, dari para rasul ya, kita tentunya berharap ya mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW ya, dan kita berbangga dengan itu. Tapi jangan sampai hanya sekedar berbangga ya. Karena setiap atau siapapun akan diminta ya atau dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, apalagi sampai orang yang berbangga dengan keturunan, dia seorang keturunan nabi ya, atau keturunan rasul ya, atau keturunan ulama ya. Tidak ada ya hubungannya ya, kecuali hanyalah nisbah ya, nisbah tentang hubungan dia kepada ya orang tua yang memang memiliki kedudukan. Tapi tetap yang namanya perbuatan itu pasti Allah akan ambil dari orang masing-masing, baik pahala yang akan diberikan atau juga balasan yang diberikan sesuai dengan amal-amalnya. Ada dulu di pesantren itu diajaran mahfuzot ya, hafalan itu yang harus dihafal ya, kalimat-kalimat indah dari bahasa Arab itu ya, maka disebutkan ya, laisal fata man yaqulu hada abi walakinnal fata man yaqulu ha azanaza ya, bukanlah seorang pemuda itu yang hanya membanggakan ya, orang tuanya, inilah orang tuaku seorang ilmuwan, orang tuaku seorang kiai, orang tuaku habib ya, orang tuaku ini, orang tua itu, bukan. Tapi yang sesungguhnya seorang pemuda yang jantan atau seorang pemuda yang keren itu adalah yang mengatakan inilah aku ya, inilah diriku ya. Artinya ya dirinya itu yang memang melakukan hal-hal yang baik ya, atau tidak hanya berbangga dengan ya kedudukan orang tua, jabatan orang tua, atau juga ketokohan orang tua ya. Tidak, inilah saya gitu kan, inilah aku ya, yang aku akan bertanggungjawabkan perbuatanku sendiri. Itu ya, itu yang kedua, bahwa setiap orang akan dibalas sesuai amalan yang telah dikerjakannya ya, siapapun dia akan mendapatkan balasan. Mana dia posisinya bergantung dari timbangan yang nanti diperlihatkan Allah. Wa amma man saqulat mawazinu, kalau berat timbangan kebaikannya, bahwa fi isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan ya kehidupan yang tenteram penuh keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka fa ummu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat walaupun seberat biji sawi atau sebesar atom ya kebaikan, akan Allah perlihatkan. Begitu juga sebaliknya, wa amma wa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bagi siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk walaupun sebesar biji sawi atau sebesar atom, juga akan Allah perlihatkan. Tidak akan terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah Allah mengatakan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, setiap orang akan dimintakan pertanggungjawaban dan tidak ada yang ya ditanya tentang bagaimana orang lain ya. Bagaimana ya kakaknya atau orang tuanya, enggak. Yang akan tanya diri sendiri ya. Kalau dalam ayat ini katakan wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan. Nabi ya, kalau dalam judulnya saya sebutkan, Nabi sudah selesai menjalankan tugasnya dan tidak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh umatnya. Umatnya selesai, Nabi selesai menjalankan tugas, selesai, dah mereka tuntas ya menjalankan risalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada yang menyimpang, nggak ada lagi urusan dengan Nabi. Ya, Nabi tidak memiliki tanggung jawab. Ya. Nabi sudah melaksanakan tugasnya. Dan masya Allah ya, bahwa dari
keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi atas umat yang lain, umat sebelumnya, Masya Allah. Jadi umat yang dahulu datang itu kan jauh kan dengan kita, tapi mereka akan menjadi saksi, Nabi Muhammad menjadi saksi, kita pun akan menjadi saksi akan risalah yang telah disampaikan oleh nabi yang lain, sementara dibantah oleh umatnya. Dan suatu hadis disebutkan ya, bahwa nanti pada hari kiamat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, wahai Nuh, apakah kamu telah menjalankan tugasnya menyampaikan risalah? Maka Nuh menjawab, benar ya Allah, aku telah menjalankan tugasnya. Akhirnya Allah bertanya kepada umatnya, wahai umat Nabi Nuh, bagaimana apa yang disampaikan? Kalian bersaksi? Mereka membantah itu. Tidak. Mantap, mereka mengatakan tidak. Tidak ada risalah yang sampai kepada kami. Tidak ada disampaikan oleh si fulan, ya, oleh si Nabi Nuh ini. Nabi Nuh kan kaget kan tentunya. Padahal kalau di surat Nuh itu kan dijelaskan, ya, inni da'autum bihara, tuma ini a'antulahum wa asratulahum israra, ya, bahwa beliau dengan berbagai cara ya mendatangi umatnya, mendakwakan ya, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, ya, bahkan dengan ya, segala aspek ya, baik malam maupun siang didatangi kan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Tapi ujungnya pada hari kiamat mereka nggak mengakui. Ini kan ya betul-betul ya apa ya, di dunianya juga tidak mau mengikuti, ya, akhirnya juga dia tidak mau menjadi saksi kan. Ya mungkin mereka ya kesal juga mereka dimasukkan dalam neraka itu kan. Tapi akhirnya apa? Ya siapa yang menjadi saksi? Nabi Muhammad dipanggil. Wahai Muhammad, kamu harus menjadi saksi bagaimana ya pendapat apa yang disampaikan Nabi Nuh dan juga pendapatnya ya umatnya. Ayah ya Nabi Muhammad juga umatnya kita insya Allah mengatakan benar bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Dia telah menuntaskan tugasnya ya. Maka umat yang tadi membantah tidak bisa berpolitik. Ini dikatakan waja'alnakum ummatan wasaton litakuna syuhada 'alan nas. Dan kami menjadikan wahai kalian umat Nabi Muhammad umat pertengahan dan kelak akan menjadi saksi. Nah, tentunya ya ini akan menjadi sebab ya bahwa mereka siapapun yang berbuat akan diminta atau diberikan ganjaran, dan tentunya Nabi yang telah menjalankan tugas tidak akan bertanggung jawab dari penyimpangan yang telah sampai apa yang telah dilakukan oleh mereka. Padahal risalah ajaran sudah disampaikan kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW itu selalu kalau di ujung beliau menyampaikan sesuatu, ya ini terekam juga di saat haji wada, beliau mengatakan telah mengumpulkan semuanya disampaikan, Allahumma hal ballaghtu, ya wah ya Allah, apakah aku telah sampaikan ini semua selesai ya? Maka para sahabat katakan ya bala ya qad ballaghta fashhad wa syahidna. Ya begitu ya Rasul, kau telah menyampaikan semua yang kami menjadi saksi. Kami menjadi saksi apa yang telah kau lakukan. Nah, ini tentunya wala tus'aluna amma kana ya'malun menjadi penutup dari risalah ya keteladanan atau kisah keteladanan Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik agar anak-anaknya kelak ya menjadi seorang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah terwujud ya. Dua anak memang ya masih dipantau dan Nabi masih ada itu kan, hanya keduanya mengikuti ajaran bapaknya. Lalu setelah itu Nabi Yakub ya turun lagi Nabi Yusuf, dan setelah banyak mulai ada penyemangat. Nah ini tidak lagi hubungan dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim selesai menjalankan tugas, laha makasabat walakum makasabtum, baginya amal, bagi kalian juga amal, pahala yang akan diberikan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh setiap masing-masing. Kita semua akan masing-masing diminta pertanggungjawaban ya, walaupun nanti kalau kebaikan itu akan lihat siapa yang ngajarin,
siapa yang mencontohkan, nanti yang mencontohkan itu akan diberikan pahala. Sungguh orang tua, baik ibu atau bapak, baik nenek ataupun kakek, yang mengajarkan kepada anak dan cucunya kebaikan-kebaikan, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya dan akan diberikan pahala dari apa yang diamalkan oleh anak dan cucunya, yang walaupun cuma sekali diajarkan tapi membekas, melekat dan sampai diamalkan, itu dia akan mendapatkan ya pahala anak itu, pahalanya anak, dan juga ya, balasan dari karena dia mengajarkan kebaikan dan terus mengalir ketika diulang amalan kebaikan itu oleh yang diajarkan. Wallahu bisawab, itu saja ya sekilas yang bisa kita dapatkan ya tadabbur dari surat Al-Baqarah ayat 141 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang senantiasa juga mengharapkan ridho Allah dan menjaga amal dengan dua aspek, ikhlas karena Allah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. In uridu ilal islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau izin. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Gimana? Cukup ya? Waktu sudah pukul 7. Mungkin kepada diri sekalian akan melaksanakan aktivitas weekendnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita seperti biasa dengan berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat ya, dinaungi berkah ya, dan juga dibimbing pada hidayah Allah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim. Hibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li'amamina wa ammatina wa khalatina wa khalatina wa liabnaina wa lijami'il muslimin wa muslimat wa mu'minat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-bala wal qala wal fahsya wal ta'un wal fitan wal muhan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah kita tidak akan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.